ada kesalahan teknis dari Pak Ibu ya. Ya, sebelum kita mulai presentasi saya ada pantun nih Bapak Ibu supaya mencairkan suasana kita. Saya udah keringat dingin beda ini. Oke ya, saya punya pantun Bapak Ibu ya. Jalan-jalan ke kota Paris. Sepanjang jalan hujan gerimis. Cakep. Iya, kuisis memang fantastis. Senyum-senyum manis Ibu Meda yang manis. Ini untuk menebus kesalahan nih Bu Meda ya. Maaf Bu Meda ya. Bawakan aja buah-buahan Bu. Iya, oke Bapak Ibu ya, saya akan share screen Bapak Ibu. Iya. Nah, Bu Meda sudah tampil ya Bu Meda? Sudah Bu. Sudah. Iya. Jadi Bapak Ibu, tema kita malam ini ya tentang asesmen yang online tapi tapi gimana ya? Asesmen online itu untuk gurunya, tapi offline untuk siswanya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya di sini menggunakan kuisis mode kertas. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi latar belakang sehingga saya mengambil tema ini? Ya, yang menjadi latar belakangnya yang pertama itu kondisi ya atau masalah yang sering terjadi di kelas saya Bapak Ibu. Khususnya kan saya ini ngajar fisika ya Bapak Ibu ya. Sudah terbayang kalau siswa mau ujian tuh ujian fisika, pasti siswanya stres duluan. Iya, jadi siswa ini jangankan untuk membaca soal fisika, melihatnya mungkin dia sudah muak gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya baru-baru ini ada fitur di kuisis yang terbaru Bapak Ibu. Namanya fitur kuisis mode kertas ya Bapak Ibu. Nah, pembelajaran yang masih menggunakan metode ceramah itu sering kita lakukan. Kemudian tanya jawab menggunakan papan tulis sehingga siswa kelihatan kurangnya semangat untuk belajar di kelas. Kemudian faktor lainnya kurangnya motivasi siswa untuk belajar karena gurunya itu kurang kreatif Bapak Ibu. Jadi kurikulum itu ya bagus pada zamannya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita sudah memakai kurikulum merdeka. Nah, ini zamannya zaman digital. Siswa kita semua sudah pakai handphone, Bapak Ibu. Mereka sudah terbiasa melihat warna-warni, ya, kemudian gerakan-gerakan yang berpindah tempat. Jadi, kalau kita pun mengajarnya masih menggunakan metode-metode tradisional, nah, jangan nanti kita mengira siswa kita itu belajar, Bapak Ibu, di kelas. Jadi, siswa di kelas itu belum tentu belajar, walaupun kita ada dalam kelas, Bapak Ibu, ya. Nah, ini adalah faktor ya yang sering terjadi di kelas saya. Nah, dari kondisi ini dapat saya simpulkan bahwa guru itu perlu ya Bapak Ibu berinovasi ya. Harus bervariasi Bu cara mengajarnya, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi ya Bapak Ibu ya. Apalagi sekarang kan banyak media pembelajaran digital. Ada kuisis ya, ada desain juga dengan Canva, ada kelas poin. Banyak Bapak Ibu yang bisa kita gunakan untuk membuat kegiatan belajar di kelas itu hidup ya, siswa pun termotivasi untuk belajar. Nah, berikut Bapak Ibu, hal ini menjadi tantangan bagi saya. Ya. Tantangannya itu yang sering kita temukan di lapangan itu, walaupun kita sudah melakukan pembelajaran yang inovatif Bapak Ibu, ya namun dalam proses pelaksanaannya masih banyak juga siswa yang mengalami ya kendala seperti mereka terlihat kaku gitu karena model pembelajaran yang masih baru ya. Mereka masih meraba-raba seperti apa gitu ya. Kemudian tantangan yang kita lihat dari siswa kita itu Bapak Ibu, apalagi di daerah saya itu ya, siswa saya itu banyak yang belum punya handphone Bapak Ibu. Kalaupun mereka punya handphone, mereka pinjam tuh handphone orang tuanya. Kemudian masalah lainnya itu jaringan wifi di sekolah kami juga belum merata di setiap kelas Bapak Ibu.
Jadi ini suatu masalah gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita punya teknologi canggih, namun sarana dan prasarana kita yang kurang mendukung begitu. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, guru sebagai sumber belajar, ya, sebagai fasilitas belajar, ya, guru yang memfasilitasi siswa untuk belajar ya, terlibat aktif dalam asesmen maupun pembelajaran di kelas. Nah, maka saya lakukan aksi Bapak Ibu. Langkah-langkah yang saya buat untuk menghadapi tantangan itu, yang pertama yang memberikan arahan kepada siswa, bimbingan ya, menggunakan model pembelajaran yang interaktif, ya, kemudian membuat suatu asesmen penilaian, itu tadi ya, saya gunakan media pembelajaran, saya gabungkan, misalnya terkadang saya pakai kelas poin, terkadang saya pakai quizzes, begitu Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa kita juga bukan sebagai pengajar saja Bapak Ibu, kita juga mendidik anak-anak kita dengan memberikan mereka motivasi ya Bapak Ibu ya. Motivasi kepada siswa kita. Nah, setelah saya laksanakan media pembelajaran kuisis mode kertas ini, maka saya lakukan refleksi. Dan saya memperoleh hasil yang signifikan Bapak Ibu. Saya lihat siswa saya semangat, kalau ujian fisika mereka semangat karena sambil bermain game gitu Bapak Ibu ya. Mereka tidak bosan gitu. Dan dampaknya ya mereka terlihat senang di kelas saya gitu ya. Kalau saya masuk itu kalau sudah bawa laptop, bawa Infokus, mereka langsung gembira gitu Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya yang saya tampilkan di presentasi saya. Baik Bapak Ibu, ini yang menjadi latar belakang kenapa saya ambil media pembelajaran kuisis mode kertas ini ya Bapak Ibu. Jadi tidak menjadi penghalang walaupun handphone siswa itu tidak ada ataupun jaringan itu tidak ada ya. Karena ada selalu solusi. Selama kita masih mau berinovasi, selama kita masih mau untuk meningkatkan minat belajar siswa kita, pasti ada solusi ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan mengarahkan Bapak Ibu bagaimana kita membuat media pembelajaran tadi ya, menggunakan kuisis mode kertas tadi ya Bapak Ibu. Sebentar saya lakukan share screen lagi. Ya. Waduh, ini sudah terlewat. Sebentar ya Bapak, Ibu, sudah terlewat apa slide saya ini. Oke, nah bagaimana cara kita memanfaatkan kuisis mode kertas ini Bapak Ibu? Saya akan ajarkan caranya ya. Jadi kuisis paper mode ya, atau kuisis mode kertas. Yang pertama Bapak Ibu ya, kita selaku guru kita harus memiliki perangkat dulu ya. Kita harus memiliki perangkat, yang pertama itu yaitu laptop ya Bapak Ibu ya. Nah, laptop ini nanti untuk membuka kuisis. Jangan lupa nanti akunnya harus sama dengan akun yang ada di handphone kita. Ya, jadi pada perangkat laptop kita itu sudah tertaut akun kuisis kita ya Bapak Ibu. Kemudian selain laptop kita juga harus menyediakan handphone ya Bapak Ibu ya, dengan Android atau iOS. Nah, akun di laptop dan akun di handphone itu harus sama, tidak boleh berbeda. Nah, seperti yang terlihat pada slide saya ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi pada kali ini saya anggap ya Bapak Ibu sudah punya akun kuisis masing-masing ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum punya akun kuisis, setelah kita ketikkan di Chrome ya, kita ketik di Chrome kita itu quizzes.com seperti ini ya Bapak Ibu ya, quizzes.com. Nah, kemudian kita enter, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun, Bapak Ibu langsung klik aja login ya. Tapi kalau Bapak Ibu belum punya akun Quizzes, Bapak Ibu boleh klik sign up atau sign up for free ya. Nah, kemudian setelah kita login, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu ya.
kita diarahkan untuk masuk ke akun Quizizz kita menggunakan Google, Microsoft, Facebook, email gitu ya. Nah, dalam hal ini kita masuk menggunakan akun Google kita, Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti akan tampil ya, mungkin kita punya banyak akun di laptop atau handphone kita, Bapak Ibu. Kita pilihlah akun mana yang kita pakai untuk Quizizz kita nanti ya, Bapak Ibu. Kalau kita masuk menggunakan akun Belajar ID ya boleh pakai akun Belajar ID. Berarti di handphone kita juga Quizizz-nya harus akun Belajar ID ya. Nah, setelah kita masuk menggunakan akun kita tadi, Bapak Ibu, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita sudah masuk ke Quizizz-nya, Bapak Ibu ya. Ya, kita sudah masuk ke Quizizz-nya. Nah, kemudian kita mau membuat kuis nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu membuat kuisnya langsung atau mengambil kuis yang sudah ada di perpustakaan Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau membuat kuis langsung pada saat pembelajaran, klik buat ya. Atau kalau Bapak Ibu punya kuis di perpustakaan Bapak Ibu, silahkan klik perpustakaan. Begitu ya. Maka selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kalau kita klik dari perpustakaanku tadi ya Bapak Ibu. Kalau kita klik perpustakaanku, maka akan muncul kuis-kuis kita Bapak Ibu yang sudah tersimpan di Quizizz seperti ini ya. Saya punya banyak kuis di sini Bapak Ibu. Contohnya ini tadi ya, PTS Fisika, Platform Merdeka Mengajar, dan lain-lain. Kemudian kita pilih, misalnya saya pilih nih, PTS Fisika kelas 10 semester genap. Ya, maka akan muncul tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Iya. Oh, ya, misalnya ini ya. Quizizz-nya saya pilih proses gerak melingkar. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ada 3 pilihan ya yang warna ungu ini. Pilihan pertama itu mulai kuis langsung ya kan Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua itu jadikan pekerjaan rumah. Nah, kita klik yang mode kertas Bapak Ibu. Ya, kita klik yang mode kertas. Oke, setelah kita klik yang mode kertas, maka akan muncul tampilan seperti ini. Iya, judulnya sama ya, proses gerak melingkar. Ini agak-agak apa saya mungkin lupa Bapak Ibu ya. Kira-kira seperti inilah dia. Nah, ada di sini prasyarat Bapak Ibu ya. Sebelum kita memainkan kuis mode kertas ini, ada prasyarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, kita klik print kartu QR untuk siswa. Yang ini kita checklist Bapak Ibu. Ya. Kalau belum ada tanda checklist, Bapak Ibu checklist, begitu ya. Nah, di sini nanti ada simbol PDF ya. PDF ini berarti nanti kita akan unduh, akan download nanti QR tadi ya. Nah, nanti saya tampilkan seperti apa. Kemudian yang kedua itu unduhlah Quizizz app di handphonenya Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, akun Quizizz di laptop dan di handphone itu harus sama. Jadi di handphone Bapak Ibu silahkan nanti di-download Quizizz melalui Play Store Bapak Ibu ya. Kemudian masuk menggunakan akun yang sama dengan Quizizz yang ada di laptop ya. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu bentuk kartu QR-nya kalau sudah kita download. Nah, ini dia. Ya, ini adalah kartu QR. Ini ada lebih dari 75 lembar. Kita menyesuaikan dengan jumlah siswa kita ya Bapak Ibu. Kalau siswanya Bapak Ibu ada 30 orang, berarti Bapak Ibu nanti print sebanyak 30 lembar begitu. Nah, kita anggaplah kita sudah print barcode-nya. Ya Bapak Ibu, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu print barcode tadi, nampak ya Bu Meda? Nampak Bu, nampak. Nah, ini Bapak Ibu print ya, sebanyak jumlah siswa Bapak Ibu. Nah, jadi ini barcode ini Bapak Ibu bisa kita pakai kapan saja. Dengan kuis yang berbeda boleh. Ya. Jadi supaya kertas ini tidak gampang rusak, kita laminating seperti ini Bapak Ibu. Saya laminating ini. Saya laminating semua barcode ini. Ya, karena kuis yang saya lakukan nanti lebih sering bermain di game Quizizz ini. Jadi anak-anak itu
tidak gampang rusak barcode-nya. Nah, kemudian di tampilan laptop kita nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Saya terlempar. Terdengar suara saya Pak Riki? Dengar Bu, terdengar Bu. Iya, tadi Ini nggak tadi. dengar. Tadi sempat hilang Bu. Saya Iya, sempat tidak terdengar suaranya. saya Ya. terlempar tadi Pak Riki. Oh ya. Oke ya Bapak Ibu, Iya, kita iya, Bu. lanjut ya. Lanjut Bu ya Bu. Oke. Jadi kita ketikkan tadi nama siswa kita di P1, P2 dan seterusnya, maka akan muncul tampilan seperti ini kalau kita ketik. Nah, ini misalnya kan masukkan nama grup 10 IPA 1 ya, Bapak Ibu di atas nama grup. Kemudian nama pemain, misalnya P1 Andi ya, P2 Budi begitu. Nah, setelah Bapak Ibu ketik nama siswanya, klik simpan Bapak Ibu ya, diklik simpan. Seperti ini. Ya. Maka akan muncullah tampilan seperti ini. Nah, ini kita mau memulai kuis Bapak Ibu. Ya. Di laptop kita tampilannya akan seperti ini, ya. Kita kliklah dia mulai. Nah, ketika Bapak Ibu klik mulai, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silakan Bapak Ibu buka kuisis yang di handphone, ya. Bapak Ibu buka kuisis yang di handphone Bapak Ibu, dibuka gitu ya. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Yang nomor 1 ini tampilan di handphone ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang nomor 1 ini Bapak Ibu, ini tampilan di handphone. Jadi Bapak Ibu tadi di laptop sudah klik mulai kan, ya seperti ini ya, sudah diklik mulai, maka tampilan laptop berikutnya akan muncul seperti ini. Lalu Bapak Ibu buka kuisis di handphone, tampilannya seperti ini yang pertama Bapak Ibu ya. Seharusnya ini 3 slide, cuman saya gabung-gabung. Ini yang pertama ini. Nah, tampilan di handphone muncul seperti ini, Bapak Ibu klik mulai yang warna hijau. Ya, klik mulai ya, yang warna hijau. Nah, nanti setelah Bapak Ibu klik mulai, muncullah tampilan yang nomor 2. Tadi kan judulnya pos tes gerak melingkar ya. Muncul tampilan ini. Nah, Bapak Ibu klik ini, pos tes gerak melingkar ini, diklik. Ya, diklik. Setelah Bapak Ibu klik, maka muncullah tampilan yang nomor 3 Bapak Ibu. Ini soal nomor 1-nya. Soal pertama Bapak Ibu ya. Nah, sudah? Kita masuk ke slide berikut. Nah, ini dia. Ini tampilan ini akan muncul di layar InFocus. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, saya lupa tadi ya. Selain laptop, handphone, kita juga harus menyiapkan InFocus Bapak Ibu ya. InFocus yang sudah terhubung di laptop kita. Nah, ketika soal sudah kita munculkan, seperti tadi ya, ini tampilan InFocus akan seperti ini. Siswa nanti lihat dari dinding ya, kemana tembakan InFocusnya, misalnya ke dinding kelas gitu ya, ke depan. Nah, jadi siswa itu melihat soalnya melalui tampilan InFocus ya Bapak Ibu ya. Tidak ada pakai handphone, siswanya nggak pakai handphone ya. Nah, sebelum tadi kita tampilkan, saya lupa ya Bapak Ibu,
Kita serahkan tadi, ini tadi ya, udah kita serahkan tadi barcode tadi sama anak-anak. Satu-satu orang ya. Nah, muncullah soal di layar Infokus, siswa akan mengerjakan. Oke anak-anak, silakan dikerjakan. Saya kasih waktunya 2 menit begitu. Mereka akan mengerjakan soal ya, kita kasih mereka hanya boleh membuka sile-sile gitu. Nggak boleh buka buku. Mereka akan coret-coret kertas sile-silenya bekerja begitu ya. Lalu kita arahkan juga, oke anak-anak, sudah selesai. Silakan tampilkan jawabannya gitu ya. Maka anak-anak akan menampilkan jawaban dari barcode yang sudah kita bagikan. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya. Nah, ketika anak-anak menunjukkan jawabannya ya, maka guru menggunakan handphone untuk men-scan jawaban dari anak-anak. Seperti ini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya. Jadi nggak usah mesti dekat-dekat sama siswanya. Kita jauh aja Bapak Ibu, terbaca itu ya. Kita scan dari tempat duduk kita aja atau dari pintu kelas ya. Cukup kita berdiri, kita gerakkan handphone kita seperti itu ya. Itu akan terbaca oleh scanning yang ada di Quizzes menggunakan handphone. Jadi kalau tadi 35 orang jumlah siswa Bapak Ibu, maka 35 tanggapan akan tampil seperti ini. Ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah 35 tanggapan ini sudah muncul, berarti sudah dibaca semua jawaban dari siswa itu Bapak Ibu. Namun kalau siswa Ibu jumlahnya 35, yang tanggapannya hanya terbaca misalnya 34, begitu ya. Berarti satu orang belum terbaca tuh. Belum terbaca jawabannya, barcode-nya. Maka silakan Bapak Ibu keliling lagi, tangannya keliling gitu, putar gitu ya. Nanti akan dapat, oh ternyata ada di sebelah sana gitu. Mungkin dia pas dia menunjukkan jawabannya ya, dia tidak tegak, mereng-mereng seperti ini, nggak boleh Bapak Ibu ya. Jadi harus tegak. Nah, jawaban itu seperti ini Bapak Ibu, dia nampak itu ini segi 4, jadi jawabannya kalau pakai mode kertas ini masih 4 option ya Bapak Ibu ya. Option A, B, C, dan D. Karena apa? Karena bentuk barcode ini segi 4 seperti ini ya. Nanti ada tulisan kecil di atas Bapak Ibu. Ya. Kenapa kecil ya jawabannya? Supaya siswa di sebelah itu tidak bisa melihat jawaban temannya. Ya, jadi kalau jawabannya A, siswa akan menampilkan A itu paling atas. Nampak Bapak Ibu ya? Karena saya menggunakan handphone, jadi nampak Pak Riki? Kurang ya kurang jelas sih Bu kalau ada ini. Tapi Oh, iya. nanti saya apa aja Bu tunjukkan nanti itunya Iya. barcode-nya ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau jawabannya C, berarti C itu harus di atas. Kalau jawabannya B, B-nya harus di atas begitu ya. Nah, lalu guru men-scan hasil jawaban siswa seperti ini. Oke. Saya akan tunjukkan. Nah, ini ketika siswa menunjukkan barcode-nya ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini yang kita lakukan. Jadi guru melakukan ini. Nah, nampak ya Bapak Ibu ya. Nah, kan terlihat ya. Kalau yang warna hijau berarti jawaban siswa itu benar Bapak Ibu. Nah, itu ada yang merah ya. Nampak ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kalau merah berarti jawabannya salah. Jadi guru melakukan ini ya, setelah siswa menunjukkan barcode-nya, guru men-scan hasil jawaban siswa ya. Oke. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Berikutnya. Nah, inilah barcode tadi ya Bapak Ibu ya. Ini barcode tadi Bapak Ibu ya. Ini A. Ya, A. B ini jawaban option B, C, dan D. Ketika jawaban anak-anak dia menjawab A, dia harus menunjukkan bentuk A itu di atas. Begitu. Ya. Ini untuk siswa nomor urut 1 P1, ini P2-nya. Oke, baik Bapak Ibu. Kita langsung aja ya. Langsung eksekusi gitu. Oke, sebelum saya mulai mungkin ada pertanyaan?
biar kita langsung aja menggunakan kuisisnya. Silakan, Ya, untuk Pak Bapak Riki. Ibu, ya untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan untuk raise hand atau tulis di komentar. Ini kuisis ini ya Bapak Ibu, dia digunakan hanya untuk soal pilihan berganda ya Bu. Ya, Dia hanya terdiri dari 4 pilihan, 3 pilihan boleh. Tapi kalau dia ada betul. sampai E, dia nggak bisa Nggak digunakan bisa. lagi. Iya, Terus sampai 4 ya. ya, HP tadi itu gunanya sebagai scanner. Jadi macam Benar. kayak di mall itu kalau kita belanja kan ada scan barcode-nya. Nah, ini Iya. kita gunakan HP untuk men-scan-nya. Terus login untuk HP dan laptop tuh harus sama ya Bapak Ibu. Jadi kalau Iya. misalnya loginnya pakai akun belajar di laptop, di HP juga harus pakai akun belajar. Jadi dia biar tahu dia, oh kalau inilah dia yang login dengan sama itunya. Terus soalnya kalau misalnya soalnya bisa kita tampilkan InFocus soal-soalnya. Tapi kalau misalnya terkendala sama InFocus, bisa aja kita bacakan soalnya. Nanti kita Iya, baca, betul Pak Riki. kita suruh siswa itu nanti untuk mengangkat kertasnya. Di scan barcode-nya itu nanti di atasnya itu ada hurufnya. Jadi kalau huruf Iya. A dia ditegakkan, A-nya itu ke atas, dia di atas. Terus kalau dia B nanti kita geser lagi. Tapi kan dia ini Bapak Ibu, kalau dia udah A, siswa itu langsung suruh turunkan kalau udah kita scan. Takutnya nanti dibaliknya gini jadi dia masuk respon ke berikutnya, dia jadi 2 kali respon dia. Itu dia. Ya, Bapak Ibu kalau ada mau bertanya boleh raise hand. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau Ya, boleh bertanya. raise hand. Ada Bu Novia itu Pak Riki, Bu Novia. Kalau di kolom komentar ada Pak Antonio Sitanggang, murid menunjukkan barcode sesuai dengan jawaban. Ya. Jadi kalau jawabannya apa, dia kertasnya langsung aja diarahkan yang ada tulisan A kecil. Nanti ada tulisan A kecilnya, itu A kecilnya itu taruh ke atas Pak. Gitu dia Iya. ditunjukkan gini. Ya. Kalau yang resen, ada yang resen nggak yang? Ibu Novia Sari Pak. Novia Sari Bu, Novia Sari silakan Bu, Novia Sari. Open mic aja Bu. Ya Bu, ya Bu. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya kebetulan terima kasih untuk penjelasannya Bu Citra ya. Cukup kebetulan gini, sangat memuaskan untuk malam ini saya rasa pembelajarannya. Karena kebetulan saya sehari-hari sudah lumayan sering menggunakan Quizizz, tapi memang tidak pernah menggunakan mode kertas, belum pernah sama sekali, dan kayak selalu saya skip gitu, nggak tahu itu kemana gitu kan, dan belum pernah mencari tahu gitu. Sangat menyenangkan memang menggunakan Quizizz, apalagi ditampilkan langsung. Siswa sangat antusias sekali ketika ujian dengan itu. Tadi Meet juga saya lakukan dengan itu karena mereka sangat suka sekali melihat ada pergerakan skor itu kan menuju ke nomor 1, nomor 2 gitu. Jadi selama ini memang saya kalau menggunakan Quizizz ada misalnya 36 siswanya, ada 6 lagi yang enggak, itu biasanya saya apakan dengan mereka saya tulis soalnya di depan gitu. Tapi soal yang lain dari yang Quizizz-nya gitu. Jadi dengan mode kertas ini jadi bisa ada cara baru lagi supaya semuanya sama-sama bisa pakai Quizizz gitu ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah urutan pesertanya itu sesuai dengan barcode yang kita kasih? Misalnya pemain 1 barcode-nya sudah tertentu gitu. Itu Bu yang ingin saya tanya. Pemain 2 lain lagi barcode-nya, karena saya tengok tadi bentuk barcode-nya beda-beda gitu. Iya. Oke, terima kasih Ibu Novia Sari ya. Sepertinya Ibu Novia Sari ini terkesan ya dengan mode kertas dari Quizizz ini. Nah, barcode ini Bapak Ibu ya beda ya. Beda. Walaupun jawaban A, misalnya si Budi jawabannya A gitu ya. Saya tunjukkan. Misalnya si Budi jawabannya A, kemudian si Andi jawabannya A. Lihat Bapak Ibu, ini sama-sama A ini. Ini sama-sama A. Agak mundur Bu kalau oke. Nampak? Iya. Beda ya barcode-nya kan? Iya, beda Bu. Ya, Beda.
Jadi semua ini berbeda Bapak Ibu, nggak sama bentuk kotak barcode-nya. Nah, jadi siswa kalau mengintip itu pekerjaan temannya, kok beda gitu, nggak bisa, ya. Kecuali mereka berbisik-bisik. Jadi itu Ibu Nopiasari ya, berbeda. Walaupun sama-sama A, nomor 1, 2, dan seterusnya itu pasti berbeda kotak barcode-nya. Itu Tapi bisa di terbaca. itu di barcode-nya sudah ada pemain 1, pemain 2 gitu udah ada, Bu? Ya, Tulisan. sudah ada. Nah, kalau saya tampilkan, ya, saya tampilkan sekali lagi slide saya tadi. Oh, tadi ada di slide nomor, ya ini dia Bapak Ibu ya. Ini barcode tadi. Nah, coba lihat Bapak Ibu. Ya, berbeda ya. Ada Ibu P1, P2 Nopiasari itu. berbeda ya. P1 Ya, itu udah sudah jelas, ada Ibu. P2 juga pemain sudah 1. ada. Iya, P1 itu pemain 1 ya, P2 dan seterusnya. Oke, Oke, Bu, Ibu jelas. Nopiasari. Oke, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Baik, Bapak Ibu masih ada lagi yang mau bertanya, dipersilahkan ya. Kita santai aja Bapak Ibu ya. Karena Ini, nggak sulit kok kuisis ini. iya. Oh, ini ada Bu Meda ini, Bu. Angkat tangan itu. Oke, silakan Bu Meda. Baik, Ini terima kasih Pak Riki, terima kasih Bu Citra. Iya. Ini ya, berarti ini ya, apa tadi ya? P1 tadi kan saya lihat Bu Citra bilang kan harus kita ini ya, kita masukkan nama-nama pemainnya ya, P1, P2, Iya. gitu. Nah, berarti barcode ini pun kita bagi ke anak sesuai dengan urutan Benar. Absennya. aja ya. Saya dari tadi penasaran ini gimana cara membagikan barcode ini ke Oh, anak iya. gimana gitu. Berarti sesuai dengan Absen. yang kita susun dari awal itu ya. Iya, benar Bu Meda. Sesuai data akhir tadi. Iya. Saya nggak begitu menjelaskan tadi di situ ya. Oke, terima kasih Bu Meda sudah mengingatkan kembali gitu ya. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Ini Bu ada dari kolom komentar Ibu Rida. Scan Iya. barcode dilakukan per satu pertanyaan atau secara keseluruhan, Bu. Ini mungkin dia per satu pertanyaan dia, Bu. Jadi nanti misalnya Ibu buat pertanyaan yang pertama, suruh siswa itu langsung angkat jawabannya. Iya, benar. Ya, setelah nanti Ibu scan, buat aja gini, Bu, biar lebih gampang yang baris pertama dulu angkat jawabannya gitu, nanti di-scan. Nah, yang baris pertama tadi turunkan, baru yang kedua angkat, scan lagi. Terus, nah nanti kalau udah selesai sampai baris terakhir, masuk ke soal berikutnya, Bu. Baru nanti scan lagi. Nanti di situ ada kirim respon dia nanti. Jadi waktu pertanyaan pertama udah selesai, kirim respon, baru masuk soal kedua, ya kan, Bu? Iya. Ya, seperti tampilan ini ya Pak Riki ya. Nah, Bapak Ibu ya. Nih. Setelah kita scan nanti hasil jawaban anak-anak ini Ya. muncul siapa yang benar dan salah itu muncul Bapak Ibu, coba perhatikan ya. Ini tadi siswanya ada 35 ya, 30 menjawab benar nih warna hijau, ini warna yang benar ya. Kemudian yang menjawab nomor option A 1 orang, option B 3 orang, option D 1 orang. Muncul ini di layar infocus Bapak Ibu. Jadi anak-anak bisa melihat langsung, wah saya benar, wah saya salah gitu ya. Nah, anak-anak langsung melihat pertanyaan per satu pertanyaan Bapak Ibu. Jadi selesai satu pertanyaan kita scan, muncul rewardnya seperti ini. Lalu kita mulai lagi dengan pertanyaan kedua, gitu. Kita tampilkan lagi pertanyaan kedua, ya di infocus. Mereka menjawab lagi. Lalu silahkan serahkan jawaban anak-anak. Kita scan dan berikutnya Bapak Ibu ya, seterusnya seperti itu. Ya Pak Riki. Bu, ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Oke Bu. Sepertinya udah jelas. Ya. Pak Riki, sepertinya udah jelas Pak Riki. Iya Bu. Boleh Cuman Bu. tadi di awal tadi. Ya. Ya, boleh Bu ke pemaparan berikutnya Bu. Kita Oke, kita langsung eksekusi aja Pak Riki ya. Ya, Oke Bu. ya. Biar langsung digoreng ya Bu. Iya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya akan kita langsung mulai.
Saya coba share screen. Nah, jadi kita ketikkan ya Bapak Ibu. Nampak ya Pak Riki tampilan muncul ya? Tampilan Google Meet-nya nih, Bu. Google Meet. Oh iya. Oh. Iya, Bu. Saya ulangi. Nah, ini Nah, dia. oke Bapak Ibu, kita ketikkan dia di Chrome kita Quizzes ya, karena saya sering gunakan Quizzes langsung muncul ya. Quizzes gitu titik com quizzes.com gitu ya Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu ya. Kita ketikkan di Google Chrome kita quizzes.com, kemudian kita enter. Nah, karena saya sudah langsung punya akun, dia langsung muncul Bapak Ibu ya, masuk ke akun Quizzes saya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jika sudah seperti ini ya. Nah, ini sudah akun super Bapak Ibu. Sebenarnya sih kalau ada waktu nanti kita buat lagi supaya Bapak Ibu bisa akunnya super. Jadi, mode kertas ini tidak harus akun super ya Bapak Ibu ya. Tidak harus akun super ya. Nah, cara membuatnya tadi ya, kita mulai dari perpustakaan ya. Kuis yang sudah ada aja. Atau kalau Bapak Ibu mau membuat langsung sendiri, silahkan ketikkan sini, klikkan buat ya. Akan muncul tampilannya seperti ini ya. Klik buat berarti kita klik quizzes begitu ya. Nah, supaya jangan terlalu lama, kita ambil dari perpustakaanku Bapak Ibu. Nah, ini adalah quizzes yang sudah tersimpan di akun quizzes saya. Seperti ini. Ya. Nah, saya mau coba pakai ini dulu. Kita klik salah satu kuis yang akan kita gunakan. Nah, muncul ya Bapak Ibu ya. Ada 3 pilihan ya. Silakan kita pilih mode kertas ya Bapak Ibu, pilih mode kertas. Nah, di sini ini seharusnya tidak ada Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi karena saya sering menggunakan dia langsung otomatis muncul. Kalau seperti ini silakan diklik ini Bapak Ibu di checklist. Ya, checklist. Jadi yang pertama kita lakukan adalah memprint kartu QR. Klik PDF. Nah, muncul Bapak Ibu ya kartu QR tadi ya. Nah, ini dia. Petunjuk penggunaan itu di halaman pertama Bapak Ibu. Halaman kedua itu sudah masuk pemain pertama ya, barcode untuk pemain pertama. Siswa pertama. Seperti ini. Ya, siswa pertama ini siswa nomor urut 1 gitu. Ya, kemudian siswa dengan nomor urut 2 ya. Jadi ada banyak nih saya tunjukkan ya Bapak Ibu ya, ada banyak. Sampai 61 ya Bapak Ibu ya. Sampai 61. Jadi dibatasi sampai 61 siswa Bapak Ibu ya. Yang bisa kita unduh kartu QR-nya. Oke. Seperti ini. Ini kita print. Kemudian ya supaya tetap bagus kertasnya kita laminating. Oke. Lalu jangan lupa ini diklik. Nah, silahkan ambil handphone Bapak Ibu ya. Kemudian downloadlah aplikasi Quizzes menggunakan Play Store, masuk menggunakan akun yang sama dengan akun yang ada di laptop. Nah, kemudian selanjutnya kita klik tugaskan. Nah, di sini kita buat ya. Kalau misalnya kita mau kelas baru, klik buat, atau kita mau pakai kelas kita yang lama gitu, udah otomatis Bapak Ibu tersimpan siswa-siswanya ya, nama siswanya. Nah, kalau kita membuat yang baru, klik buat, lalu kita ketikkan di sini judulnya apa kelasnya, misalnya fisika 2 gitu ya. Kemudian ketikkan abu gitu. Setelah itu enter Budi. Nah, silakan diketikkan nama siswa Ibu sesuai nomor absensi. Ya, sejumlah siswa Ibu ya. Nah, setelah itu kalau udah selesai kita klik simpan.
Nah, udah tersimpan. Muncullah tampilannya begini Bapak Ibu. Udah ada kelas tadi ya, fisika 2 ya. Di sini juga muncul nama-nama siswa Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu ketik tadi. Sini muncul ya. Nah, bisa Ibu lihat juga, lihat daftar. Gitu ya. Nah, lalu kita kliklah mulai, klik mulai. Nah, ini tampilan yang ada di laptop. Ya. Dia seperti ini dia. Ketika Bapak Ibu sudah klik mulai di laptop, silakan Bapak Ibu klik juga mulai yang ada di handphone Bapak Ibu. Tadi kan Bapak Ibu sudah membuka kuisis juga nih di handphone ya, dengan akun yang sama. Nanti ada warna hijau yang saya tampilkan tadi, waktu saya slide tadi ya, ada warna hijau, klik mulai di handphone, maka ya, saya pakai handphone pula ini, seharusnya tadi Pak Riki bisa Ya Bu. supaya saya tampilkan langsung, saya baca scan-nya dari sini gitu Pak Riki, dari handphone saya, gimana caranya? Oh, Bentar ya Bapak Ibu ya, tadi kan saya sudah klik mulai ya. Ini saya sudah buka kuis dari handphone. Sebentar Bapak Ibu, saya sudah buka kuis dari handphone saya. Ini lagi proses ya. Jadi tampilan di laptop akan seperti ini terus selama Bapak Ibu belum memulai dari handphone ya. Iya. Oke. Masuk. Ya, sebentar Bapak Ibu ya, belum terbuka nih layar dari, karena handphone ini saya pakai untuk mic juga, jadi ya. agak susah ini Pak Riki. Nah, jadi ketika sudah kita klik tadi mulai di laptop, ya kita buka kuisis kita di handphone, nanti ada tampilan seperti yang saya tunjukkan sebelumnya, ada tampilan mulai juga nih di handphone, dia warna hijau. Bapak Ibu kliklah mulai di handphone. Nah, maka akan muncul soal tadi Bapak Ibu ya, soal kita tadi, soal pertama ya, itu akan ditampilkan di layar InFocus. Setelah itu siswa disuruh untuk mengerjakan soal. Sepertinya nggak bisa Pak. Oh, iya, Bu. Nggak bisa saya tampilkan membaca barcode tadi dari langsung dari sini. Ya. Oke, silakan Pak Riki, ini nggak bisa nih Pak Riki, kuisis di handphone saya nggak bisa terbuka. Apakah karena saya sambil meet ini? Iya. Baik. Bapak Ibu, maaf ya Bapak Ibu ya, saya nggak bisa menampilkan. Seharusnya tadi saya tunjukkan barcode-nya. Nah, tapi di sini tadi kan saya sudah tampilkan video ya, Pak Riki ya. Iya, Bu. Saya sudah tampilkan video tadi ya, di slide tadi. Udah ada videonya. Saya mau tunjukkan sekali lagi supaya Bapak Ibu ini lebih paham. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Nanti tampilan di handphone Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Ya. Nah, ini di handphone nih, tampilan handphone. Bapak Ibu klik mulai. Nah, klik mulai, muncul tampilan kedua, soal tadi, pertanyaan tadi. Bapak Ibu kliklah ini soalnya, proses gerak melingkar. Atau Bapak Ibu kliklah sesuai dengan judul soal Bapak Ibu ya. Maka muncullah soalnya di slide ketiga ini Bapak Ibu, ke nomor 3 ini ya. Nah, gitu. Muncul soal ini akan ditampilkan di layar InFocus. Jadi bentuknya seperti ini, jadi besarnya Bapak Ibu. Siswa akan melihat itu munculnya itu layarnya itu besar, ya.
Nah, ini soalnya. Kemudian silakan anak-anak angkat jawabannya. Nah, mereka akan mengangkat jawabannya, barcode mereka masing-masing. Coba Bapak Ibu perhatikan ya, beda ya. Beda bentuk kotak-kotaknya, nggak ada yang sama. Nah, setelah mereka angkat, guru men-scan hasil jawaban siswa seperti ini. Nanti akan muncul tampilan ini, ada warna hijau dan warna merah. Kalau merah Bapak Ibu, ini kan ada nama siswanya juga nih, muncul nama siswanya ya. Itulah hebatnya kuis mode kertas ini Bapak Ibu. Muncul si Persi misalnya, ini Persi ini benar. Kita bisa langsung melihat dari handphone kita, Persi benar karena hijau. Si Aida salah karena merah. Muncul Bapak Ibu. Nah, ini muncul. Kalau sudah terbaca semua, kita klik serahkan ya Bapak Ibu ya. Kita klik serahkan. Setelah kita klik serahkan, maka muncullah ini. Misalnya soal nomor 1 tadi, yang menjawab benar 30 orang. Tampilan di laptop dan tampilan di handphone akan sama. Nampak Pak Riki ya, sama ya? Sama. Nah, ini akan muncul di InFocus. Iya, Bapak Ibu, kira-kira seperti itu ya. Thank you, Pak Riki. Ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ini tadi saya udah coba juga, cuman agak repot kayaknya. Hotspotnya harus dibagi-bagi, jadi dia terbagi-bagi. Nanti saya coba dulu kan Bu. Nanti kalau bisa. Iya. Ini saya kan pegang barcode nih. Kalau bisa Iya. Bapak apakan? Bisa ditengok nanti ya. Saya pegang barcode nih. Coba Pak buat dulu dari sana. Bentar Ya, Bu, harus dikonekkan juga ini ya, bentar Bu. benar. Ya. Jadi Bapak Ibu sambil menunggu ya. Jadi kuis ini kan juga memerlukan jaringan yang kuat. Jadi saya pernah punya kendala seperti ini Bapak Ibu ya. Saya pakai jaringan di laptop saya itu pakai jaringan sekolah, wifi sekolah ya. Kemudian saya gunakan handphone saya pakai kuota, pakai internet. Coba Bu, saya coba ya Bu. Terlempar itu handphonenya Bu Citra. Nah, gini Bapak Ibu, untuk scan barcode-nya, ini kan masalah inilah barcode-nya siswa. Baru, bentar ya Bu. Kuisisnya tadi. Nah, ini kan tampilan. Tunggu ya Bu, agak ini. Ini udah nampak? Ya, udah ya Bu. Nah, jadi kalau nanti mau scan, ini anggaplah ya kan, ini udah ada soalnya. Nah, ini ada barcode-nya. Nah, nanti kan nampak gini. Nah, kan ada di situ. Nah, ini kan ada yang warna merah ya kan Pak, Bu. Nah, nanti kalau saya balik lagi misalnya jawabannya B, nah dia langsung nampak. Oh, oke, nampak. Jadi kalau saya balik lagi misalnya C yang di atas, ini dia. Salah. Jadi kalau misalnya mau B, ya ini gini aja Bu, saya balikkan aja laptop ini. Nah, kalau dia B di atas, itu dia. Nampak jawaban B-nya. Oke Bu, itu aja Bu cara apanya. Gitu, itu tadi apa cara scan barcode-nya. Terus ada lagi yang ada yang bertanya mungkin. Ini Bu ada yang bertanya. Bu, kenapa akun Quizizz tidak langsung diberikan akun supernya? Kayak akun Canva kan langsung bisa premium. Seharusnya spesial lah untuk guru-guru se-Indonesia. Kalau bisa diusul ke Kementerian Pendidikan mungkin ada pertimbangan. Terima kasih. Itu Bu, ada pertanyaan itu Bu.
Dengar suaranya, Bu. Halo, Bu. Suara Pak Riki kedengaran. Bu Citra mungkin tadi terlempar lagi handphonenya. Mungkin saya bantu aja lah ya, Bu. Kenapa akun kuisisnya tidak diberikan akun supernya? Sebenarnya kan, Bu, kalau dia bisa kita buat akun supernya, nanti dia ada macam kayak ini dia, kode rivalnya. Jadi Ibu kerjasama aja sama kawan, nanti bagikan kode rival, Ibu suruh aja kawan Ibu ikut mengklik tautan itu, nanti kalau udah dikliknya nanti dia akunnya langsung otomatis super dia tuh, Bu, selama 1 bulan. Kalau mungkin kenapa nggak langsung ya, mungkin kayak jualan lah, Bu, kan nggak mungkin dikasih gratis langsung. Mungkin ada dulu dicobanya. Jadi nanti kalau mau buat dia akun super, ada kode rivalnya tuh, Bu, kode rival. Kayak kode-kode gitu nanti Ibu kasihkan aja ke kawan, nanti kawan klik, dan nanti udah otomatis dia tuh 1 bulan dia gratisnya akun supernya. Jadi kalau 2 nanti kawan Ibu yang ngeklik, dia langsung 2 bulan. Gitu seterusnya. Ini untuk Pak Abdurrahman ya. Pak Abdurrahman. Jadi Pak, cara dapatkan kodenya itu dari mana? Ada di kuisisnya, Bu. Kode rivalnya, bagikan kode rival. Atau mungkin tadi kan Pak Riki, tadi kan Bu Citra bilang kayaknya kita harus buat sekali lagi ini supaya kita bisa. Iya. Oh iya, boleh nanti kita. Jadi, iya. Benar. Pak Riki biar bisa ketemu terus sama guru-guru ini. Oh iya. Ya. Iya, betul. Berarti harus kita buat satu sesi lagi nih ya Bu Citra biar bisa. Oke, siap Bu Meda, siap. Oke. Tapi sepertinya kalau ini dibuat sekali lagi semua harus standby ya menggunakan perangkatnya ya. Kita langsung, langsung praktek gitu ya Bu. Iya. Benar. Kalau harus ada laptopnya. di sini ada 22 orang, nanti kalau 22 orang ini klik kode rivalnya kita ada 2 tahun gratisnya, Bu. Iya, 2 tahun. Nggak usah beli lagi Pak ya. Iya. Ini kalau misalnya sekali lagi, ya nanti kita bagi-bagikan aja kode rivalnya, kita klik, selesai nih 2 tahun gratis. Jadi kalau sudah pakai akun super Bapak Ibu ya, fitur-fitur yang ada di situ itu bisa Bapak Ibu manfaatkan. Misalnya fitur video, siswa mengirim jawaban menggunakan video, siswa mengirimkan jawaban menggunakan suara ya. Bisa Bapak Ibu. Ya, menjodohkan bisa Bapak Ibu. Kalau belum super, ya kita hanya bisa pilihan berganda ya Bapak, ya Pak Riki ya. Ya, pilihan berganda aja. Hanya bisa membuat soal pilihan berganda Bapak Ibu. Jadi kan sayang ya. Nah, oleh sebab itu Bu Meda dipersiapkan ya untuk pertemuan berikutnya. Oke, siap Bu Citra. Untuk minggu depan kita sudah ada sesi, berarti mungkin 2 minggu lagi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan bergabung di grup WA untuk mendapatkan informasi. 2 minggu ke depan kita akan bertemu lagi dengan Bu Citra untuk mendapatkan akun super. Saya jadi penasaran nih Bu Citra, saya sendiri belum pernah pakai ini, belum pernah pakai di sini. Ya. Kalau untuk Papermate nggak usah pakai akun super pun nggak apa-apanya, Bu. Kan dia cuma pilihan berganda. Nah, jadi bisa dia kalau untuk Papermate. Iya. Ya. Mungkin Bapak Ibu lagi ada yang mau bertanya? Tadi sepertinya Pak Rifai mau bertanya itu Pak Rifai. Ada, oh ya. Oh, saya bingung. Oh ya, Pak Rifai. Iya, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, Bu. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, dengar jelas, Pak. Jelas. Iya. Saya coba ambil soal yang sudah ada di kuisis, tapi diminta untuk masuk di super ya? Iya. Apakah memang ada soal yang, padahal ini soal pilihan ganda sih. Yeah. Dia minta update ke super apa gitu. Terus lanjut ke penyampaian dari Pak Riki tadi yang katanya kita perlu kerjasama dengan rekan guru untuk mengklik kode gitu, kode rivalnya. Itu apakah rekan guru kita harus klik dengan menggunakan akun belajar ID-nya atau bebas? Dia bisa bebas, kemudian apakah dia bisa mengklik beberapa
apa kode reval dari guru lainnya begitu, maksudnya kerjasama gitu ya. Beberapa orang dari meskipun Ya, dia sudah klik ya ada dari klik lagi kita, dia gitu kan. ya bisa Pak ya. Saya belum coba kemarin Pak, tapi Oh saya iya, Ya, tahu- maksudnya mungkin ini MLM ya Pak Rifai ya? iya gitu Bu. iya begitu Ibu Ya. Mida. Tapi saya belum pernah coba Pak, tapi Oh iya, kemarin saya ngakalinnya saya buat aja akun Gmail sekitar 5 buah gitu kan, 5 akun. Ya udah saya klik-klik aja sendiri. Itu langsung Oh, jadi iya. saya hitung 5 bulan supernya. Iya. oh 5 iya bulan siap. nggak terpakainya itu Pak, karena kalau nanti kuis-kuis saja siswa itu apa nanti Bosan juga. dia Oh iya betul Pak. biasanya Berarti kan yang iya ya Pak. Iya Pak. kalau yang tadi yang pilihan ganda yang dia harus minta super itu Ya. gimana Itu Pak? mungkin Bapak pakai impor soal itu ya Pak, impor soal ya. Saya ambil soal yang sudah ada Ya, di kuisis ya. sih Pak. Itu Sudah ada. Nah, jadi kalau Bapak ngambil soalnya, kalau dia akun si yang punya itu super, Bapak nggak bisa. Karena Bapak masih akun Oh gratis. Jadi Bapak cari Akun aja basic. yang, ya jadi cari akun yang nggak ada supernya Pak, di bawahnya itu. Oh, Gambar iya, siap. halilintar gitu ya. Ya, gambar listrik. Iya. oh iya. Buat aja soal sendiri Pak, nggak apa-apanya itu, nggak usah ngambil dari punya orang. Oh iya siap Pak. Jadi begini Pak Riki ya, Iya. Pak Rifai ya, kenapa Ya. Bapak tidak bisa mengakses akun guru tersebut? Jadi guru tersebut kan akunnya akun super nih. Biasanya kalau sudah akun super, fitur-fitur soal dan jawaban itu pasti banyak Ya. gitu. Dia menggunakan fitur walaupun Bentuk pilihan depan. berganda, tapi jawabannya dalam bentuk gambar, bisa dalam Ya, bentuk link ya, YouTube, depan. dalam bentuk video gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengakses gitu. Iya. Karena itu masih Ya gratis mungkin itu Pak. iya, sementara kita kan akun kita masih yang Gratis. basic, akun dasar. Basic. Jadi nanti Ya, Suaranya tidak terdengar Ibu. ya. Jadi mungkin Pak, kalau kita Iya. akun kita gratis, kita nggak bisa ngambil soal yang dari akun super gitu. Oh iya siap. Pak Riki, mohon maaf saya mau tanya lagi yang ketika siswa misalnya mengubah jawaban nih. Jadi kita sudah scan dia. Ya. Lalu kita scan yang kedua kalinya dia ubah jawaban atau dia Ya. angkat 2 kali ceritanya itu Ya. gimana Pak? Itu kalau saya pernah coba dia terbaca Pak. Jadi kita akalin aja Pak, angkat dulu yang depan, sudah kita suruh turunkan kertasnya Pak. Baru baris kedua suruh angkat lagi, kita suruh turunkan kertasnya gitu aja Pak caranya. Jadi yang baris pertama itu nggak bisa ngangkat lagi dia, gitu caranya Pak. Terus dia harus tunggu semua terscan dulu baru kita klik. Saya tadi coba-coba Ya. ini, Ya. saya scan-nya tunggu semua dulu baru kumpul Bisa ya ada Ya, diserahkan. Kalau sudah terlanjur diserahkan misalnya, tapi belum ada yang ini, itu yang lain sudah tidak bisa terekam ya, terkumpul ya. Ya. nanti kan Pak di kata serahkan tuh ada nampak jumlah siswanya, seperti Jumlah yang saya siswanya. tampilkan tadi. Paskan Bapak dulu kan itu. tulis Oh. yang hadir itu berapa orang, 35 orang misalnya kan? Ya, Nanti pasti akan ada. Iya. muncul 35 itu, berarti sudah terbaca 35 orang. Iya, Nanti iya. kalau belum terbaca 35, misalnya 34, Nah. silakan Pak ulang lagi Ya scan-nya. scan-nya gitu. Oh, harus full dulu baru Ya, kita klik yang kumpulkan atau bisa kumpulkan baru balik lagi scan. Gimana Bu? Kita serahkan dulu Pak. Nanti setelah kita serahkan, maka muncul di tampilan infokus kunci jawaban tadi yang dijawab siswa benar atau salahnya. Oh, Kalau tunggu jawaban- semua siswa selesai dulu Bu ya. Misalnya 30 Iya. orang, 30 semua selesai baru klik kumpulkan. Ya. Iya. Oh iya, siap. Terima kasih. Terakhir Bapak Ibu mau tanya yang waktu per soal itu bisa disetting nggak ya? Gimana Pak? Kita Satu soal bisa disetting tidak time-nya? bisa, Oh bisa Bisa. Pak. Ya, bisa. bisa. Itu buat di mana ya, Bu? Pak. Oh. Silakan Pak Riki buka pembuatan soal. Bentar ya Bu. Kasih bentar ya Bu. Agak payah nih laptop saya hari ini nggak bisa diajak kerjasama Pak.
Minta ganti laptop mungkin ya, Pak. Dia karena tethering itu jadi agak ini dia Bu, lambat. Sambil nunggu mungkin Bu, saya tanyakan yang tindak lanjut untuk proses pengelolaan nilainya itu bagaimana ya? Ada di poinnya itu Pak. Jadi langsung ada nilainya, misalnya si A dapat 80, si B dapat Nanti ada dalam bentuk apa Pak, Excel. Jadi semua nanti akan dikumpulkan. Misalnya 5 soal itu Pak, akan dikumpulkan semua jawaban siswa tadi. Iya. Misalnya siswa pertama itu dia benarnya 3 soal dari 5 soal. Nanti muncul Pak dalam laporan, ada laporan nanti di kuisis dalam bentuk Excel. Kita bisa unduh dalam bentuk PDF dan kita bagikan ke anak-anak sehingga anak-anak bisa langsung mengakses hasil kerjanya pada saat itu ya. Atau kita bisa mengirim ke orang tua ke orang tua dari siswa kita. Kalau orang tuanya punya email begitu. Tadi kita memang belum membuka ya Bapak ya, Pak Riki ya. Iya. Dalam penulisan Ada, Bu. soalnya. Nah, ini. Oke. Nah, ini ya. Bentar ya Bu, saya coba ini. Oke. Ini udah nampak ya Bu? Belum muncul Pak. Ah, ini error dia. Bentar Bu, apa? Aduh, udah. Oke, atau saya coba Pak, biar saya saja. Iya, bentar. Agak susah dia kalau udah hotspot. Ya, biar saya saja Pak nanti ya. Kalau bentar Bu. Saya coba bantu. Oke. Oh ya, ya. Iya Bu. Loh, kok ini yang muncul? Ya. Nah, misalnya ini ya, Pak ya, kita buka dulu soalnya. Misalnya ini. Nanti pengaturan berapa waktu untuk siswa menjawab ada, Pak. Bisa diatur. Seperti ini ya. Ada 3 menit. Ini bisa kita edit. Pengaturannya di sini ya. Iya, iya. Nampak, Pak? Nampak ya, Pak ya? Ini ada pilihan. Ada 5 detik, 10 detik, sampai dengan 15 menit. Kalau Bapak ingin siswanya menjawab sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan bisa, atau Bapak saja langsung yang mengarahkan ya. Artinya guru yang menjadi pengendali daripada soal tadi. Begitu Pak ya. Jadi untuk menentukan waktunya di sini Pak. Ketika kita mengetikkan soal kita. Nah. Oke Pak, Pak Rifai. Iya, siap. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Bu Citra, Iya sedikit. Bu. Kebetulan saya lagi buka kan untuk buat soal, cuma saya bingung menambahkan soal berikutnya di mana ya, bisa sekalian ditunjukkan mungkin. Oke, silahkan. Sini Bu. Ini kan sudah kita klik nih kunci jawabannya yang warna hijau ini sudah ada kunci jawaban ya. Ini warna hijau kita klik berarti ini kunci jawaban, maka muncul kata simpan. Tersimpan kan begitu ya. Nah, untuk menambah soalnya ini misalnya soalnya sampai dengan nomor berapa? Nah, nih. Ini kan soal nomor 20 nih. Loh, kok ini yang muncul? Ya. Di sini bisa dari sini. Oke. Loh. Biasanya Bentar sampai ya. sini. Misalnya kita buat soal. Kita buat kuis. Iya, dari buat ini aja Bu. Ya. Kita pilih ya Bapak Ibu pilihan Pilihan ganda. Nah, ganda. coba perhatikan Bapak Ibu ini bentuk-bentuk petir ini Bapak Ibu ini untuk akun super nih. Sayang sekali kita nggak manfaatkan ya. Ya, nampak ya Bapak Ibu ya. Ini kan ada bentuk petir nih. Nah, ini untuk akun super. Jadi kalau akun super dia bisa menggunakan fitur penilaian menjodohkan, seret, hotspot gitu. Kalau akun kita belum super Bapak Ibu, kita hanya bisa mengerjakan penilaian pilihan ganda Bapak Ibu. Nah, sama isian singkat. Padahal fiturnya di kuis itu banyak sekali. Ada grafik ini siswa bisa langsung mencoret-coret gitu ya.
ada respon matematika gitu, banyak fiturnya Bapak Ibu. Makanya diharapkan semua kita itu bisa akun super. Nah, kita klik pilihan ganda. Ya, misalnya buah berikut ini. Nah, ini soalnya ya, kita ambil gambar. Nah, ini kan ada super juga, kita nggak bisa pakai audio Bapak Ibu. Kita nggak bisa pakai video. Kalau ada akun super, kita bisa gunakan fitur ini. Jadi kita ambil fitur gambar. Misalnya kita mau cari gambar, salah. Kita cari mau gambar apel gitu. Nah, seperti ini. Kita klik masukkan. Oke. Nah, ya. Kita tulis kunci jawaban misalnya yang pertama nanas. Kemudian buah mangga. Tomat. Iya. Tomat apalagi ya Bu Meda ya? Hasil jawabannya. Iya. Jadi di sini kan munculnya ada optionnya sampai 4 ya, sampai D. Kita bisa nambahkan sampai E sampai ya. Buah apa lagi ya? Buah apa lagi Bu? Buah pepaya. Apel itu Bu. Apel. Nanti oh iya belum ada jawabannya. Belum ada jawabannya. Nanti jadi soal bonus ya Bu. Apel ya. Betul. Nah kalau menambahkan opsi jawaban yang ini ya Bapak Ibu, klik tambahkan opsi gitu ya. Nah kalau misalnya mau kita kurangi, klik aja hapus. Dah. Lalu kita pilih jawabannya, misalnya jawabannya apel, klik di sini sampai muncul warna hijau. Nah, kalau sudah seperti ini akan muncul kata simpan, klik simpan. Nah, ya. Seperti ini. Nah, ini dia Bapak Ibu muncul ya, buat soal baru, tambah soal. Atau ini buat pertanyaan. Ibu, nampak Bu? Ibu apa tadi yang pertanyaan? Nopia Sari. Nah, klik buat pertanyaan. Nah, masuk kita pertanyaan kedua. Nah, kalau tadi akun super, kita bisa bertanya, membuat pertanyaan menjodohkan gitu ya, label gambar. Nah, kita masuk pertanyaan kedua. Begitu, Bu. Di paling bawah nanti akan muncul itu, tambah pertanyaan begitu ya. Oke, Ibu Nopia Sari. Oke, Bu. Makasih. Iya. Ya, Bu Meda sepertinya sudah jelas ya. Sudah jelas Bu, nggak ada pertanyaan lagi, kayaknya udah jelas Bu. Iya, kan fitur-fiturnya tadi sudah kita munculkan banyak fitur, tapi harus pakai akun super. Sayang sekali ya Bapak Ibu, makanya kita akan buat pertemuan berikutnya ya kan Bu Meda ya. Oke. Ya, kami serahkan sama Bu Meda. Silakan Bu Meda. Sama saya Bu, sama Pak Riki. Pak Riki, silakan Pak Riki. Udah selesai nih Bu ya, nggak ada yang mau bertanya lagi kayaknya. Iya, sudah Pak. Oke, okelah Bu, kita tutup aja webinar kita hari ini. Berharapnya nanti kita guru-guru ini bisa lebih kreatif lagi lah untuk menggunakan aplikasi kayak kuis-kuis kayak gini. Ada Kahoot, ada Wordwall, pokoknya dia bisa ya supaya siswa itu nggak bosan lah. Nah, pokoknya. Nah, oke Bu. Ini ada sedikit kata penutup dari saya, tapi saya nggak bisa pula buat pantun. Tadi saya coba nggak nyambung dia. Jadi akhir-akhir ini saya sering mendengar kalimat seperti ini. Kami ini kan guru-guru tua. Kalianlah guru-guru muda ini yang berkreasi. Kalianlah yang lakukan. Kami ini udah mau pensiunnya. Itu yang sering saya dengar kalimat-kalimat kayak gitu Bu. Ya mudah-mudahan kita nggak ikutlah dengan kalimat-kalimat itu. Ya. Di sini gurunya muda-muda semua Pak. Pasti muda-muda semua di sini. Sering saya dengar itu Bu. Jadi saya kenapa mesti kayak gitu? Harusnya kan ya si guru bisa kita bersama-sama buat sesuatu. Nah, jadi ayolah kita buat sesuatu yang menarik gitu ya Bu. Emang nggak mudah tapi kita pasti bisa gitu ya kan. Iya. Oke Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Bu, atau ada yang minta share slide-nya? Slide yang tadi. Boleh? Nah, nanti ini ada grup WA-nya kan Bu Meda, ada grup WA-nya.
Oh iya, sekalian sebelum ditutup, Bapak Ibu mohon jangan lupa mengisi daftar hadir untuk memberikan umpan balik supaya kegiatan-kegiatan ini bisa kita tingkatkan. Kemudian jangan lupa bergabung di grup WA, tadi sudah saya share di chat ya, untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Oke, kita sangat senang sekali Bu Citra bersedia untuk mengisi sesi kita yang berikutnya. Oke, maka karena minggu depan sudah ada sesi kita, maka minggu depan akan 2 minggu berikutnya kita akan masuk lagi ke sesi Bu Citra kembali, dan kita harapkan kita semua nanti di sini dimasukkan untuk mendapatkan akun super ya Bu Citra ya. Iya, benar sekali Bu. Silakan hadir Bapak Ibu di sesi 2 minggu berikutnya. Minggu depan juga ada yang akan dibawakan Ibu Ramadhani ya. Ini ada Bu Ramadhani dengan apa namanya ya? Apa Bu Ramadhani untuk sesi minggu depan Bu Ramadhani? Boleh pun mic Bu Ramadhani? Tentang asesmen Ibu, asesmen berdiferensi. Ya, tetap tentang asesmen Bapak Ibu. Kalau tadi Bu Citra menceritakan asesmen menggunakan kuisis supaya lebih menarik, gitu ya, supaya anak lebih tertarik. Nah, Ramadhani akan membuatkan asesmen berdiferensiasi. Bagaimana sih memberikan asesmen yang berbeda kepada peserta didik. Itu sesi kita minggu depan akan kita jadwalkan Kamis depan. Dan Kamis berikutnya kembali lagi kita bertemu dengan Bu Citra. Itu mungkin Bapak Ibu sudah saya kirimkan link WA di chat kita. Saya juga sudah mengirimkan rekaman sesi ini, nanti akan saya kirimkan ke YouTube. Kemudian silakan bergabung dengan link WA dan mohon isi umpan balik supaya kami bisa menilai diri kami sendiri untuk perbaikan webinar berikutnya. Terima kasih Pak Riki. Ya, terima kasih Bu. Ya. Oke Bapak Ibu, ini saja webinar hari ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Ya. Salam. Iya, selamat malam Bapak Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Citra. Ya. Kesempatannya untuk belajar bersama.